Selamat hari Minggu juga Kak Omi. Bang Ote apa kabarnya? Abang Ote kabarnya luar biasa. Kalau Kak Omi? Kak Omi juga pastinya luar biasa. Nah, gimana kalau adik-adik? Apa kabarnya ya Bang? Yuk kita tanya yuk Bang. Apa kabarnya adik-adik? Wah, semuanya udah luar biasa berarti ya Bang? Iya. Oke, selamat datang kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital bersama Kak Omi Dan Bang Ote. Wah, Kak Omi dan Abang Ote udah siap nih memulai ibadah. Adik-adik udah siap belum ya? Nah, tapi Bang, kalau mau siap ibadah, udah gak boleh lagi yang namanya ngobrol-ngobrol. Apa lagi Bang? Sudah mandi Kak. Sudah mandi, udah pakaian yang rapi. Sudah makan. Sudah makan. Pokoknya udah siap banget Kak Iya. untuk memulai ibadah. Biar fokus ya Bang, Iya, saat biar ibadah fokus. sekolah minggu digital, pinter. Oke, yuk kita mulai ibadah kita. Tapi kita siapkan dulu nih hati kita. Kita harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk ibadah. Yuk kita nyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, semua harus tertuju dalam ibadah. Kita nyanyi Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. kita ulang dari awal, kita nyanyikan Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bangun Tuhan di pagi yang hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh memulai ibadah sekolah minggu digital kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya adik-adik sekolah minggu di rumah boleh tetap fokus dalam ibadah Tuhan. Dan mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati keluarga mereka Tuhan, biarlah di rumah mereka boleh tetap sehat, tetap sukacita dan tetap beribadah kepada Tuhan di minggu hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa tolong pimpin kami
tadi kita sudah doa ya Bang. Iya. Sekarang waktunya kita puji nama Tuhan. Tapi selain puji nama Tuhan kita juga mau menari Untuk Tuhan. untuk Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah pastinya Kak di rumah. Nah adik-adik berarti kita mau bangkit berdiri, kita siapkan suara kita mau puji nama Tuhan, kita mau nyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Kita harus nari dengan sukacita ya, harus semangat. Yesus pokok, Yesus Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, siapin jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. kita lihat dari awal tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Kanan kiri bang, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, oke adik-adik. Kakak Omi yakin adik-adik pasti di rumah sudah menari dengan semangat. Semangat. Nah, kita mau nyanyi lagi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Harus lebih semangat ya dari lagu yang tadi.
Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam-selam, Selam dalam samudra. ku terbang-terbang, Terbang. ku dayung-dayung, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. kita ulang sekali lagi, lebih cepat dong. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam-selam, Selam dalam samudra, ku terbang luar ku angkasa, dayung-dayung, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. di kanan kau ada, Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke adik-adik, kita sudah puji nama Tuhan dengan semangat. Kita sudah menari untuk Tuhan dengan sukacita. Nah sekarang kini tiba saatnya kita masuk ke dalam inti ibadah, yaitu apa Bang Ote? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Nah, kalau sudah mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang rapi ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita hanya harus fokus kepada firman Tuhan. Oke? Oke, yuk. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau nyanyi dengan firman-Mu. Kita semua lipat tangan. Kita tutup mata, kita menyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyi dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita ulang dari awal. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, karena kebaikan Engkau Tuhan kami masih boleh bertemu dengan Engkau Tuhan melalui sekolah minggu digital Tuhan.
Bapa, sebentar kami mau mulai Tuhan untuk mendengarkan firman Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima setiap firman-Mu, untuk dapat menerima setiap perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Kakak Alga yang akan membawakan firman supaya kami boleh duduk diam dan apa yang Kakak Alga sampaikan semua berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Oh, belum semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, kalau luar biasa berarti semua adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita ambil Alkitab kita buka dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kakak ulang ya, kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Yuk kita buka. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi merupakan cerita tentang Raja Hizkia yang disembuhkan loh. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita nonton video berikut ini ya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah adik-adik, itu dia cerita tentang Raja Hizkia yang sembuhkan. Melalui cerita tersebut, kita hari ini mau belajar 5 hal tentang Raja Hizkia. Yang pertama, Raja Hizkia itu selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Buktinya apa, Kak? Buktinya ketika Raja Hizkia sakit dan dikabarkan oleh Nabi Yesaya kalau dia sebentar lagi sudah tidak lama lagi hidupnya, dia tidak langsung patah semangat. Dia mencari Tuhan terlebih dahulu. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia ceritakan segala isi hatinya adik-adik. Nah, bahkan bukan hanya ketika sedih saja. Raja Hizkia mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita buka ya dari 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama yuk. 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Nah, itu dia Raja Hizkia. Dia mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Apa kabar dengan kita ya adik-adik? Apakah kita mencari Tuhan terlebih dahulu dalam keadaan apapun? Nah, mulai dari sekarang kita usahakan ya adik-adik untuk mencari Tuhan terlebih dahulu dan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua, Hizkia itu sangat dekat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang dekat sama seperti seorang sahabat. Coba adik-adik lihat di ayat yang ketiga yuk. Nah, di situ Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan sama seperti seorang sahabat adik-adik. Nah, coba adik-adik, kalau adik-adik punya seorang sahabat, adik-adik pasti nggak malu ya, nggak merasa segan, nggak merasa takut ketika adik-adik mau minta tolong. Sama seperti Raja Hizkia, dia karena kedekatannya dengan Tuhan, dia tidak merasa malu, tidak merasa takut karena dia dekat dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Nah,
dari cerita Raja Hizkia, kakak mau ajak adik-adik nih untuk kita sama-sama mau membangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Dengan begitu kita bisa dengan leluasa, dengan bebas meminta dan menceritakan apapun sama Tuhan. Poin yang ketiga, Raja Hizkia memiliki iman yang besar. Nah, adik-adik pernah gak sih ada di posisi seperti Raja Hizkia? Misalkan adik-adik sakit, adik-adik mengalami kesusahan, atau adik-adik mendapatkan kabar yang tidak baik, tidak enak. Seperti misalkan opung sakit, atau teman adik-adik sakit, atau bahkan saudara adik-adik sakit. Nah, kalau seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik hanya bersedih? Apakah adik-adik hanya mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan kenapa sih ini jadi seperti ini, aku dapat kabar yang gak baik? Apakah hanya seperti itu? Tidak ya, adik-adik harus bisa sama seperti Hizkia. Raja Hizkia memiliki iman yang besar. Dia menyerahkan semuanya sama Tuhan. Dia tidak merasa khawatir adik-adik, tapi dia malah tenang karena dia memiliki iman yang besar. Dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mampu menolong dia. Nah, adik-adik, iman yang besar hanya bisa didapatkan apabila kita rajin berdoa, rajin sekolah minggu, dan rajin apalagi ayo mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak Aga mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama mau memiliki iman yang besar lewat saat teduh, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Poin yang keempat, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa orang percaya. Coba adik-adik lihat di ayat yang keempat. Setelah Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung mendengar dan menjawab doa Hizkia. Apa ya jawaban Tuhan terhadap doa Raja Hizkia? Jawabannya adalah iya, Tuhan mengabulkan doa Raja Hizkia. Tetapi apakah jawaban Tuhan atas doa kita itu selalu iya? Apakah Tuhan akan selalu kabulkan doa kita? Belum tentu ya adik-adik, karena jawaban Tuhan atas doa kita itu ada tiga. Siapa yang tahu? Oke, sudah sering ya dibahas oleh kakak sekolah minggu. Yang pertama, ya. Kedua, tidak. Yang ketiga, tunggu dulu. Nah, itu dia. Ketika Tuhan bilang tidak, artinya Tuhan tahu loh adik-adik apa yang terbaik untuk kita. Ketika Tuhan bilang tunggu dulu, berarti Tuhan memang mau mengabulkan, mau memberikan permintaan kita, tetapi sesuai dengan waktu Tuhan. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap bersabar. Poin yang kelima, Tuhan bukan hanya menjawab doa Hizkia, tapi Dia juga menyediakan berkat adik-adik. Nah, tadi kita tahu ya, kalau doa Raja Hizkia telah dijawab oleh Tuhan, telah dikabulkan oleh Tuhan. Ketika Hizkia minta kesembuhan sama Tuhan, Tuhan berikan. Tapi Tuhan bukan hanya memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Tadi kita tahu bahwa Hizkia diberikan perpanjangan umur. Berapa tahun ya Tuhan memperpanjang umur Hizkia? Berapa? 15 tahun, betul. Nah, Tuhan bukan hanya saja memperpanjang umur Hizkia, tetapi
Tuhan berjanji kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan akan melindungi kota yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Tuhan berjanji akan melepaskan kota Yehuda dari penjajahan Raja Asyur. Nah, kita tahu ya adik-adik bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia bukan hanya menjawab doa kita, tapi dia menyediakan berkat-berkat yang luar biasa besar. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Tuhan itu sangat baik sama kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sama seperti Raja Hizkia, karena kedekatannya dengan Tuhan, karena dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, dia mendapatkan jawaban doa yang terbaik. Nah, adik-adik, kita mau belajar adik-adik dari firman hari ini untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dekat dengan Tuhan, memiliki iman yang besar, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, dan yang kelima, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan berkat. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Untuk aktivitas minggu ini akan ada kuis online. Gimana ya caranya? Nah, coba adik-adik pinjam handphone papa atau mama. Lalu adik-adik buka web atau Google dan klik tautan atau link yang ada di bawah ini. Atau adik-adik bisa klik di deskripsi yang ada di video YouTube. Nah, nanti adik-adik bisa isi pertanyaan kuisnya dengan benar. Nah, adik-adik, akan ada hadiah untuk adik-adik yang berhasil, yaitu untuk 5 orang pemenang. Nanti dipilihnya seperti apa, Kak? Pemenangnya akan dipilih berdasarkan siapa yang paling cepat dan siapa yang paling benar. Nanti hadiahnya akan dikirimkan loh oleh kakak-kakak sekolah minggu ke rumah adik-adik yang menang. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Firman Tuhan sudah selesai. Yuk kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh mengajar kami Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami telah tahu setiap kebenaran firman-Mu melalui cerita Raja Hizkia Tuhan. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bisa menjalin hubungan Tuhan yang dekat sama Tuhan. Kami boleh dekat sama Tuhan dan kami boleh memiliki iman yang besar Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan Tuhan begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan bukan hanya menjawab doa kami, tapi Tuhan menyediakan berkat Tuhan di luar apa yang kami pikirkan Tuhan. Tuhan, semuanya itu Tuhan, kami percaya kami akan bisa lakukan ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami mau menyerahkan hidup kami sama Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik, untuk bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga kami Tuhan. Bantu kami untuk melakukan setiap firman Tuhan sama seperti Hizkia yang mau melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami, berkati setiap keluarga kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, kami rindu Tuhan untuk kami boleh gereja lagi Tuhan, beribadah kembali Tuhan di rumah-Mu. Bersama-sama berkumpul dengan teman seiman kami. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami, pulihkanlah kota kami Tuhan. Untuk kami boleh melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gubernur, setiap presiden, boleh Tuhan berikan hikmat untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka Tuhan. Supaya kami boleh segera lepas dari setiap
permasalahan yang ada Tuhan karena COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga yang selalu sertai kami semua Tuhan, yang ada di rumah, yang mengikuti kebaktian sekolah minggu ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima berkat-berkat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kita belajar dari seorang Raja Hizkia yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan ya Komi. Iya benar. Nah kita pun juga harus mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan agar kita bisa menjadi berkat untuk sesama, terutama berkat di dalam keluarga. Nah adik-adik di rumah jangan lupa melakukannya ya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitasnya. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelum berdoa kita mau menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Yuk adik-adik, kita kembali menyiapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Saat Keadaan di Sekelilingku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata mencarimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar, Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. seperti mata air, Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di dalammu. Doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar, Doa orang benar bila
segala sesuatu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, baru saja kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian, kami sudah menari dan bersuka cita untuk-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menutup ibadah kami, kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami, kiranya ini bisa menyenangkan hati-Mu. Dan juga Tuhan berkati firman Tuhan yang kami dengarkan dari hamba-Mu seorang Raja Hizkia ya Bapa yang mempunyai hubungan dekat dengan-Mu, kiranya kami juga bisa mempunyai hubungan yang dekat dengan-Mu ya Bapa, agar kami bisa mempunyai berkat ya Bapa, dan berkat yang kami punya bisa kami berikan juga kepada orang yang di sekitar kami, yang orang-orang yang kami sayangi ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya berkati firman Tuhan yang telah kami dengarkan untuk bisa membuat kami bertumbuh dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja selama dalam ibadah ya Bapa. Kiranya Tuhan ampunkan agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Bu, terima kasih ya Bapa, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap penuh sukacita. Tuhan pergi sekolah.